warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di Markombur. Kali ini saya Putra Siagian didampingi oleh yang paling cantik nih host kita nih sebelah sana nih. Siapa dia? Mau makan di mana nanti? Iya, gitu langsung gini ya. Langsung ya, saya Langsung. langsung kode. Halo Kode. pemirsa di rumah, apa kabar Anda? Iya. Saya Ziva Zarinis yang akan menemani Bang Putra nih pada sore hari ini. Dan hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat happening ya bulan-bulan ini. Kenapa bulan ini? Karena topik kita adalah pengawasan takjil dari bahan berbahaya. Nah, ngomongin takjil nih Bang Putra ya, pastinya ya Ramadan kali ini sudah tiba dan pastinya ibu-ibu di rumah atau mungkin bapak-bapaknya juga sudah bersiap-siap ini untuk membuat takjil, yang dimana takjil ini adalah kalau dari artian dalam bahasa Arabnya adalah menyegarkan berbuka, Bang. Jadi udah kebayang ya berbuka nanti udah seger gimana ya? Iya. Apalagi lihat saya ya, Iya, Bang Putra. udah lihat Gigi ini kayak ini ya, kayak kue lapis gitu ya. Karena ada putih, Iya, terus ada hijau gitu kayak ya, jadi pandan gitu ya. berlapis-lapis ya. Baiklah, jadi sudah mulai ya tersuges ya untuk ketika ini mau deket jam buka gitu ya, ada rawan-rawan, tapi nggak apa-apa, kita sambil menunggu jam buka kita ngobrol-ngobrol, pastinya seru ya, karena kita akan berkompor-kompor dengan narasumber-narasumber yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara. Iya, Siapakah betul sekali. dia Bang Putra? Ya, Silahkan yang perkenalkan. pertama di samping saya ada ibu kita yang cantik, si Ibu Yanti Agustini Harhab, SSI APT MKes. Aduh, saya agak sedikit panjang tarik napas ini ya kan. Ya, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Yanti ini adalah ke Katim Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM Medan gitu ya. Kemudian di sebelahnya Zizi siapa? Wah, ini sudah tidak asing lagi karena bukan orang asing ya pemirsa Iya. di rumah ya. Inilah dia Pak Padian Adi Sregar atau yang biasa kita akrab sapa Pak Adi selaku Sekretaris LAPK. Halo Pak Adi, apa kabar? Kabarnya baik Mbak Jeji, Mas Putra. Luar biasa Sehat, Pak, ya? Sehat, alhamdulillah. Itu buka puasa aman Pak ya? Ya, Sudah kepikiran karena hari Iya. ini bahasnya takjil, jadi pasti ini sepanjang segmen kita akan membahas tentang Takjil. ini kemana-mana nih pasti. Iya. Ini bentar lagi kita makan apa gitu ya. Enggak ya, jangan sampai seperti itu ya Bang Putra ya. Iya, ini Cukup topiknya yang berbahaya, Betul. tapi jangan topiknya membuat kita bahaya. Baik Bang Putra, Iya. ini pastinya seru sekali ya karena kita akan bahas topik tentang takjil, yaitu pengawasan takjil dari bahan berbahaya. Baiklah, kita akan bertanya kepada narasumber kita. Di sini sudah kita hadirkan, ada Bu Yanti dan juga Pak Adi di sini, dan kita langsung aja Bang Putra, kita langsung bertanya nih kita kepada tanya-tanya. narasumber. Pastinya harus ditanyain ya Bang Putra. Kalau di Markombur nggak lengkap rasanya kalau nggak kita tanya-tanyain Iya, ya, betul tanya-tanya ya. kita korek-korek, nanti sekali informasinya Betul. tahu, mana tahu di medsosnya ada pamer tas-tas. Itulah Sedang viral saat ini. Ya kan itu takjil juga itu kan. Betul, ya. Tasjil ya. Nah, pertanyaan pertama sih dengan hadiah 1 juta rupiah. Gitu. Wow. Bu Yanti nih, Iya. kita mau tanya selaku dari Balai POM Medan lah gitu ya kan. Nah, apakah mungkin banyak masih takjil dari bahan berbahaya yang beredar nih di masyarakat kita, khususnya mungkin di Kota Medan? Gimana Bu? Ya, makasih Pak. Kalau kita sudah melaksanakan pengawasan takjil di bulan Ramadan ini, di minggu yang lalu sejak mulai hari Kamis kita Jumat sudah turun. Alhamdulillah dari 2 daerah yang kita laksanakan pengawasannya semua memenuhi syarat dan tidak ada mengandung bahan berbahaya. Baik itu bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B untuk warna merah, dan metanil yellow. Alhamdulillah dia memenuhi syarat untuk 2 wilayah yang sudah kita laksanakan pengawasannya dengan menggunakan test kit, uji cepat, dan kita juga melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kepada pedagang-pedagangnya bagaimana supaya lebih memahami bagaimana menggunakan makanan pengawet, baik itu pengawet, pemanis ataupun pewarna yang memang memenuhi syarat, yaitu dengan food grade atau itu memang termasuk bahan tambahan pangan seperti itu. Oke, baik Bu. Gini, saya ingin juga mengetahui nih ya, bahwasannya kan Bu, ada tadi 4 bahan yang tadi Bu sebutkan ya kan. Nah, boleh diulangi lagi nih kan Bu ya kan, 4 bahan itu tadi cepet banget. 4 bahan itu kan biasanya Biar lebih jelas ya, Pak Putra, lebih ya. jelas apa-apa saja bahan itu. Mana tahu nanti ternyata ibu-ibu di rumah menemukannya di pasar gitu kan. Ada mungkin pedagang yang, "Bu, pakai ini aja." Biar Lebih lebih enak. awet atau lebih enak atau lebih kenyal. Nah Bu, silakan Bu. Baik,
Bahan berbahaya yang biasanya yang disalahgunakan, yang ditambahkan ke dalam pangan itu adalah formalin untuk pengawet. Sebenarnya bukan untuk pengawet makanan, tetapi untuk pengawet mayat. Tapi ditambahkan ke dalam makanan seperti mie basah. Karena mie basah ini harusnya hanya tahan 5 atau 6 jam di luar kulkas. Dan kalaupun di dalam kulkas dia hanya tahan 3 hari. Tetapi dengan menambahkan formalin ini yang sangat tentu membahayakan, efeknya kepada kesehatan kita bisa menyebabkan kanker, gagal ginjal, dan benar-benar sangat membahayakan kalau kita menggunakannya, itu akan terakumulasi dalam tubuh. Nah, formalin ini untuk mengawetkan, dan boraks adalah untuk mengenyalkan, biasanya ditambahkan kepada tahu, bakso, dan ke kerupuk untuk merenyahkan. Itu ditambahkan, dan boraks ini juga sangat berbahaya. Tidak untuk bahan pangan, dia bukan untuk kepangan, tetapi itu fungsinya ke yang lain. Misalnya dia untuk kayu gitu. Nah, kemudian ada pewarna rhodamin B maupun metanyl yellow. Kalau rhodamin B itu untuk warna merah, metanyl yellow saya lihat itu warna merah tuh Pak di bunga ini. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau dia merahnya menyala, itu kita akan curigai apakah itu mengandung bahan berbahaya pewarna untuk tekstil yang bukan untuk pangan. Ada pewarna yang untuk pangan, boleh ditambahkan. Tetapi itu juga pewarna untuk makanan itu ada takaran yang diperbolehkan. Melewati takaran bisa jadi membahayakan kepada kesehatan kita. Nah, tapi yang bahan berbahaya yang 4 ini bukan untuk makanan. Yang sering ditambahkan itu dia, metanyl yellow, rhodamin B untuk pewarna yang harusnya pewarna tekstil, bukan untuk pewarna makanan. Pewarna makanan ada, yang sudah disediakan memang. Ada memang khusus Bu ya? Yang Ada bisa Pak, kita warna konsumsi merah ya? juga ada. Jangan pulaknya nanti cat tembok di... Iya. Udah beda rasa ya, Udah beda langsung udah terasa baunya itu ya, benar-benar menyengat sekali. Nah, ini udah aturannya sudah semuakah diawasi Bu di seluruh kota Medan saat ini? Insya Allah sudah kita, bukan hanya kota Medan, di luar kota Medan juga kita sudah melaksanakannya. Dan Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini mungkin seperti yang biasa, kita kan sudah memberdayakan masyarakat melalui komunikasi, informasi, edukasi, bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi. Jadi 5 tahun belakangan ini Alhamdulillah kami belum pernah menemukan di takjil ya bahan berbahaya. Pernah di tahun 2019 di kota Siantar, misalnya di kota lain, tetapi Alhamdulillah sudah kita ulangi lagi, tidak ada lagi. Nah, mungkin itulah dengan perlunya KIE, kalau singkatannya untuk komunikasi, informasi, edukasi ini. Seperti yang kita cakap-cakap tadi, perlunya pemberdayaan masyarakat ini. Jadi kita ke masyarakat sekarang ini, supaya masyarakat lebih pilih bagaimana cara memilih, misalnya mau melihat mie basah, bagaimana ciri-ciri mie basah yang mengandung bahan berbahaya. Itu kita sampaikan, mie-nya seperti ini gitu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, saya mau ke Pak Adi nih, melihat sudah banyaknya pengawasan dilakukan oleh BPOM sendiri. Nah, tadi saya menarik sekali dengan bahan pengawet ya. Tentunya ketika bulan suci Ramadan saat ini kan makanan itu tidak bisa dikonsumsi mungkin lebih dari hari biasanya, dan bahkan ya harus menyediakan ya pas-pasan seperti itu. Nah, walaupun sudah pas-pasan tapi masih ada resiko lagi nih untuk tidak laku gitu ya. Jadi antisipasinya mungkin dari Pak Adi seperti apa nih terkait dengan dijawab sekarang. Wah, ini makin penasaran pastinya kita ya. Tahan dulu Pak Adi ya. Pak Adi bisa berbuka puasa dulu baru jawab pertanyaan ini. Lama dong nunggunya ya. Karena kita mau kombrek dulu Pak. Izin Pak ya. Baik. Bapak jangan marah, jangan merajuk Pak ya. Karena memang ada perintahnya dia seperti Puasa itu. Ya. harus sabar. Puasa harus sabar. Ya. Betul. Nanti paling pas segmen kedua kita langsung ke Bu Yanti. Enggak lah. Langsung Iya. di skip ya. Baik, kita panggil Faye. Iya, halo Faye. Apa kabar Faye, sehat? Baik. Baik, ini pertama kali kita jumpa ya. Iya. Oh, Faye bisa nyanyi juga ternyata ya? Iya. Oke, Kenapa gitu, Bang bisa Putra, nyanyi. pertanyaannya? Kalau abang nyanyi nggak bisa, Oke. main musik nggak bisa. Jadi juga, bisanya? ya. Bisanya mencintai Faye aja. Aduh, kenyang. Oke, ya silakan dengan Iya. lagu You're Still the One. Ya, Iya. silakan. Oke, thank you. Ya, pemirsa kembali lagi Markombur ya kan, kita bercerita tentang takjil dari bahan berbahaya. Abang ada satu cerita ini ya kan. Apa tuh? Dulu waktu pas beli takjil itu cukup Pak, 5.000 cukup bisa sekeluarga makan. Ya kan, sekarang itu 5.000 udah nggak cukup lagi.
Jadi saya tanya gitu kan, kenapa nggak cukup? Yang beli kawan saya kan. Rupanya dulu nggak ada CCTV gitu. Sekarang kan udah ada CCTV. Gitu ya. Jadi ada yang memantau ya. Ada yang mantap, jadi nggak bisa nggak. Baiklah. Memang kalau soal curhat keuangan agak berat ya Bang Nggak Putra berat. ya. Pokoknya takjilnya kan. Betul sekali, apalagi takjil ini memang yang dinanti-nantikan ketika mau buka puasa karena cuma itulah kesempatan untuk makan ya. Iya betul. Baik, nah tadi sempat terputus nih pembicaraan kita yang seru banget tadi ya Bang Putra ya tentang bagaimana sih antisipasi terhadap para penjual yang mungkin ya agak beresiko lah untuk tidak habis ini Pak Adi. Bagaimana nih supaya dia tidak menggunakan bahan pengawet sedangkan ya konsumsi kita selama bulan puasa kan akan sedikit menurun ya dibanding hari-hari biasanya, benar ya? Iya. Seperti apa nih Pak Adi? Ya memang bahwa ada satu hal yang menarik bahwa konsumen kita ini memang sekarang sudah lebih cerdas. Iya. Itu dibuktikan dari indeks kepercayaan konsumen yang sudah sedemikian baik itu. Naik ya, Pak, Jadi ya. konsumen kita ini sekarang apapun mereka itu sudah kemampuan memilihnya sudah sedemikian baik sekarang konsumen kita ini. Jadi kalau yang ditanya oleh Mbak Jiji tadi bagaimana misalnya takjil atau penganan itu bersisa begitu ya. Memang ada dua resikonya. Yang pertama memang secara tidak langsung ya penjualnya akan merasa rugi ya karena memang besok nggak bisa dijual lagi maka untuk konsumsi sendiri gitu ya. Terkait misalnya ada penganan-penganan atau takjil yang kemudian bisa diawetkan begitu ya. Bisa diawetkan memang kalau itu sebenarnya peluangnya sangat kecil belakangan. Tapi yang menjadi perhatian kita kadang-kadang seperti yang dibilang Bu Yanti tadi, di takjilnya mungkin tidak, tapi kadang-kadang bahan baku ini yang kemudian memang sering kita memang agak mengkhawatirkan ini, walaupun tidak sedemikian berbahaya ya, tapi rata-rata memang bahan baku ini ada pengawetnya begitu ya. Tapi kalau misalnya takjil-takjil yang takjil-takjil yang jenis kue misalnya, maka saya pikir beberapa hari ini diobservasi kan memang jumlahnya tidak sedemikian besar juga dan memang penjual kita ini sudah demikian cerdas. Yang judulnya penganan-penganan kue-kue basah itu memang nggak sedemikian banyak. Karena memang di satu sisi animo masyarakat kita ini kan lebih tinggi ke gorengan begitu ya. Gorengan setuju. ini lebih tinggi kan gitu. Favorit ya. Iya, Pak, Iya, favorit. jadi ke Styling-styling gorengan. pun digoreng biasanya. Ah, itu dia. Jadi Saking ke gorengan serunya. begitu ya. Jadi seringkali kan memang kalau gorengan ini kan kalau ibaratnya didaur ulang nggak bisa juga digoreng ulang kan akan tentu Akan nampak agak perubahan, akan ya. nampak perubahan begitu ya. Perubahan bentuk. Maka memang ya namanya juga musim-musiman jualannya memang nanti di pertengahan Ramadan akan kelihatan siapa yang bertahan begitu ya. Karena memang itu tadi konsumen kita ini sudah demikian cerdas begitu ya. Tapi memang di luar konteks yang disampaikan Bu Yanti tadi memang BTP yang lain ini artinya bahan tambahan pangan yang lain yang kemudian memang di luar konteks bahan-bahan berbahaya itu yang kemudian sekarang mengkhawatirkan. Kalau tadi Bu Yanti cerita tentang resiko kanker, resiko penyakit usus dan segala macam lambung. Sekarang ini kan berangkat dari angka statistik bahwa sekarang angka diabetes menaik 70%. Nah, 70%. Jadi kalau yang sampaikan Bu Yanti tadi nyaris memang angkanya udah agak minim. Walaupun misalnya banyak masih ada tapi sudah sangat sulit ditemukan itu ya. Kecuali di bahan-bahan baku. Tapi memang kadang-kadang di resiko-resiko bahan tambahan yang lain itu khususnya pemanis nih. Apalagi sampai sekarang ada gium kita kalau berbuka itu berbuka dengan yang manis kan begitu ya. Berbuka dengan yang manis ini kadang-kadang juga Sudah jadi tagline ya. iya, berbuka dengan yang manis ini yang tadi saya pikir memang menjadi perhatian Bu Yanti dan kawan-kawan BPOM supaya ini juga harus dianalisis nih. Sungguhnya resiko dari bahan tambahan pemanis ini juga menjadi persoalan tersendiri yang itu bisa kita lihat dari angka statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa 70% menaik di angkanya per tahun. Walaupun sebenarnya kita sulit membedakan diabetes itu karena memang keturunan atau misalnya karena pola konsumsi. Tapi memang angka statistik yang meningkat itu bahwa generasi muda kita anak-anak sekarang misalnya anak-anak sekarang itu konsumsi gulanya meningkat 150% gitu ya. Ini juga menjadi perhatian BPOM misalnya ke depan di luar konteks-konteks bahan tambahan pangan yang lain itu yang berbahaya tadi itu. Jadi formalin dan boraks ini kan juga apalagi misalnya sekarang kan karena memang
sosialisasinya dan edukasinya meningkat, tentu pengawasannya tentu meningkat, tidak hanya di BPOM, tentu di pengawasan bahan kimia juga Apalagi Pak Adi kan sekarang ini ada yang dadakan. Ya. Awalnya dia nggak jualan gitu Ya. kan, tapi karena dia lihat momennya nih, momen Pas berbuka banget. puasa ya kan, Betul. terus dia jualan gitu ya kan, itu kan ibaratnya memanfaatkan momen saja. Kita kan nggak tahu Ya. juga bagaimana cara mereka gitu ya kan Pak, untuk mungkin membuat takjil yang sehat gitu ya kan Pak. Mungkin kalau saya pikir memang harus yang seperti disampaikan Mbak Jiji tadi, memang itu adalah takjil-takjil yang berada di di tempat-tempat yang indoor ya misalnya. Kalau yang pinggir-pinggir jalan itu kan memang kelihatannya hanya sekali masak, sekali konsumsi begitu. Kemudian nanti kalau nggak habis dikonsumsi di lingkungan sekitar, di keluarga begitu. Tapi memang yang berpotensi itu adalah paket-paket berbuka puasa, takjil-takjil di tempat-tempat yang apakah kita bilang di restoran atau di mana. Ini yang sesungguhnya memang harus mendapat pengawasan, karena memang rata-rata itu kan adalah masakan-masakan yang kemudian masih mungkin diolah begitu ya. Masih mungkin diolah. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu saya pikir peluangnya sangat minim sekali untuk ada bahan tambahan pangan, kecuali tadi misalnya faktor higienis itu di luar konteks lagi. Hygiene. Ada lembaga lain lagi misalnya dinas kesehatan Ya, yang harus dinas melakukan kesehatan. pengawasan itu. Ini memang harus ada integrasi pengawasan juga di luar yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi begitu. Baik, nah tadi juga Bang Putra sempat ngomongin soal yang mendadak-mendadak. Banyak juga kan homemade yang memang membuat makanan-makanan. Apakah ini masih berkaitan dengan pengawasan ya pasti ya Bu ya? Seperti apa nih untuk mengatasi untuk kita supaya tidak kecolongan nih terhadap homemade yang memang kita nggak tahu bagaimana legalitasnya dan bagaimana juga proses masaknya seperti apa nih kalau dari BPOM sendiri? Iya, itu dia, kita selalu mengedukasi pedagang-pedagang yang sedang berjualan itu face to face. Kita kasih sambil kita ngobrol bahan apa saja yang digunakan, bagaimana ininya ya. Kita juga akan sekalian lah mengedukasi sebaiknya ketika melakukan proses pembuatan agar diperhatikan supaya tidak tercemar oleh kan ada 3 bahaya yang harus dihindari, bahaya kimia, biologi, dan bahaya fisik gitu. Itu semua kita jelaskan ke pedagang-pedagangnya. Itu yang bisa kita laksanakan. Kalau untuk uji test kit itu memang hanya ada 4 bahan berbahaya itu sampai sekarang. Seperti yang dibilang masalah gula itu kita harus ke lab langsung, ke laboratorium, harus dibawa ke laboratorium. Dibawalah sampelnya Bu ya? Iya, tidak bisa diuji di tempat. Kalau yang 4 bahan berbahaya ini bisa kita uji di tempat dan hasilnya bisa diketahui di saat itu juga, seperti itu. Dengan caranya ya seperti itu, Mbak. Edukasi langsung pada masyarakat Iya, ya. Memang diedukasi. harus diedukasi sedini mungkin dan Iya. sebaik-baiknya ya Bang Put, supaya Dan nggak kecolongan. Badan Ya, Bu. POM ini melaksanakan sudah dari tahun 2013 melaksanakan kegiatan program prioritas nasional dengan yang ada kegiatan 3 serangkai. Apa itu Bu? Pertama, pangan jajanan anak sekolah, di mana kita membentuk kader di sekolah, di kabupaten kita pilih kabupaten kotanya, nanti kabupaten kotanya yang memilih sekolahnya mana saja yang akan kita intervensi keamanan pangannya. Nah, seperti pangan jajanan anak sekolah ini, selain kita datangin sekolahnya, menguji makanan yang di sekelilingnya ataupun di kantinnya, sekalian mengedukasi, bukan hanya pedagang yang kita edukasi, tapi muridnya pun kita edukasi bagaimana cara memilih makanan, bagaimana mereka memilih makanan yang benar gitu, dengan menggunakan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jadi Klik, 4 ya. cek klik ya. Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Itu intervensi kepada sekolah, pangan jajanan anak sekolah. Terus ada kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya. Jadi di kabupaten ini, nanti di setiap kabupaten ini akan kita sampaikan ke Pemdanya agar menunjuk pasar yang akan kita intervensi. Jadi pasar ini kita harapkan tidak ada terjual makanan ataupun bahan berbahaya. Contoh misalnya dia menjual boraks, yang dibilang nanti obat lontong, atau apa bahasanya yang inilah yang lazim disebut, padahal itu mengandung bahan berbahaya tadi. Kemudian selain ke pasar, kita bentuk lagi kader di pasar itu. Petugas pasarnya kita bentuk seperti fasilitatornya Badan POM, bisa menguji test kit dengan test kit 4 itu.
Jadi dia sewaktu ketiga akan menyampling, mengajak, membimtek mereka bagaimana menyampling dan menguji. Itu petugas pasarnya. Kemudian itu benar-benar kan mengurangi pemberdayaan masyarakat itu ya Pak, dengan membentuk duta-dutanya Badan POM di berbagai lini. Dan ketiga adalah desa. Kita intervensi suatu desa atau kelurahan untuk kalau kota ya dia kelurahan namanya kan. Nah itu kita bentuk kader di situ, kader keamanan pangannya. Bagaimana nanti kader ini yang akan menjadi duta juga di Badan POM, yang akan mengedukasi masyarakatnya, komunitas yang ada di desa tersebut. Seperti jadi nanti alhamdulillah dari 33 kabupaten kota ini sudah kita intervensi kabupaten kotanya ya. Nah sisanya kita harapkan Pemda atau Pemkapnya, Pemkonya yang mereplikasi ke desa lain atau ke pasar lain dan ke sekolah lain. Kalau untuk pertama kita laksanakan di setahun ini, tahun kedepannya kita laksanakan pengawalan. Tapi dengan harapan tahun kedepannya Pemda itu sudah mereplikasi ke yang lain, ke desanya yang lain atau ke kelurahannya yang lain. Ini yang kita sudah berjenjang berarti Bu. Iya, jadi semoga dengan harapan seluruh lini semua masyarakat sudah terpapar dengan masalah keamanan pangan ini. Baik, ini ada mungkin pertanyaan dari ke Pak Adi, tapi nanti aja lah Pak Adi ya. Soalnya kita mau kombrek ini. Pak Adi Dari tadi Pak Adi kena PHP Iya, kena aja ya. PHP. Memang diuji kesabaran kan Terus, puasanya ya Pak ya. Sabar ya Pak ya. Karena perempuan harus duluan. Oh iya, ladies first, ya benar first, juga. Luar biasa. Setuju. Nah, ini kita panggil lagi Faye. Apa kabar Faye? Nyanyi lagi nih Faye ya. Oke. Faye nanti pulang abang boleh ngikutin nggak? Kenapa? Boleh. Kalau boleh, karena abang mau ngingat kata orang tua abang. Kata orang tua abang, mimpi itu harus dikejar, Faye. Asik. Lanjut, Faye. 2002 ya, Iya, silakan. 2002. Zi, puasa hari ini? Puasa Bang. Puasa ya, lemes sekali nampaknya ya. Karena belum ada takjil. Belum Kan ada takjil, kita ya. segar kalau ada takjil. Takjil artinya tadi udah disebutin loh Bang. Iya. Menyegarkan. Menyegarkan. Jadi kalau belum segar berarti karena belum makan takjil. Nah, ini di depan mau tengok bunganya macam gula-gula nih. Iya ya. kan, dari tadi dia melihat ini aja. Dia nggak fokus lagi sama Bang Putra, sama Bu Yanti, Iya, sama ya. Pak Adi. Dia nggak fokus lihat ini. Iya. Dia kayak kalau dari bayangan dia tuh kayak es serut ya Bang. Oh ya? iya, es serut ya, es kepal Mirip gitu ya. ya. Ya, oke, pinipit Baik. ya. Baik, ini kita ke Pak Adi. Pak Adi, kan sekarang ini banyak jualan takjil tuh murah-murah Pak. Betul. Ya kan, murah-murah. Kalau nggak murah nanti nggak dibeli, kan gitu ya kan pemirsa ya. Kalau nggak murah nggak mau beli. Nah, murah ada pastilah mungkin bahan-bahan yang digunakan juga pasti dari bahan yang lebih murah lagi karena supaya dapat untung. Nah, pernah nggak Pak dari LAPK sendiri mungkin dapat pengaduan gitu kan atau sedang melayani pengaduan konsumen mungkin yang sampai masuk rumah sakit atau KLB lah, kejadian luar biasa. Gimana itu Pak? Memang kalau yang secara khusus mengadu tidak ada ya, tapi memang observasi yang kita lakukan selama ini memang ada misalnya ini kayaknya beda nih, ini nggak normal nih, sakit tenggorokan atau batuk-batuk begitu ya. Tapi memang kalau sampai yang kejadian luar biasa tidak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Apakah keracunan, apakah kemudian ada karena akibat misalnya bahan zat berbahaya tadi kemudian mengakibatkan sakit begitu ya. Tapi memang berdasarkan observasi yang kita lakukan selama ini memang pertanyaan Bang Putra tadi mengkhawatirkan karena memang tren kita sekarang ini kan tren-tren minuman ini menjadi tren Iya, baru. itu ini. lagi, Pak. Tren baru. Mungkin kalau tadi zat berbahaya tidak ada, tapi kalau kita lihat rata-rata bahan bakunya ini masa daluarsanya sudah mendekati itu Nah, ya. expired ya. Nah, dan ini memang yang mungkin semua luput nih. Apakah misalnya Dinas Kesehatan, apakah BPOM BPOM. misalnya kan karena harus uji lab secara khusus itu ya. Iya. Ini kadang-kadang yang memang seringkali gitu. Yang seringkali memang bahan-bahan bakunya ini misalnya adalah bahan-bahan yang sudah mendekati masa daluarsa. Kalau tadi disampaikan Bu Yanti terpapar yang 3 itu, memang yang paling banyak misalnya kalau kita lihat adalah terpapar fisik dan terpapar biologis tadi ya Bu. Karena memang kadang-kadang itunya tidak higienis, asal masukkan kadang-kadang
Apalagi misalnya Baik. tren sekarang ini eksperimennya ini luar biasa sekali gitu. Oke baik Pak, mungkin kita ke Bu Yanti dulu nih Bu Yanti ya kan. Bu Yanti, ini kan sekarang ini BPOM harus lebih ekstra nih berarti ya kan melakukan pengawasan ya terhadap takjil-takjil yang sedang beredar ini ya kan. Nah pernah nggak satu saat mungkin yang lalu lah ya kan, nggak yang sekarang, suatu saat kedapetan nih ya kan, tadi Medan atau di kota lain kedapetan nih, wah ini menggunakan 4 bahan yang berbahaya tadi, pernah gitu? Pernah Pak, dan memang biasanya kita turun didampingi oleh dinas kesehatan, dinas terkait yang di daerah tersebut gitu, di wilayah tersebut. Kalau misalnya kita temukan itu semua sudah mengetahui kalau ini ada terpapar dan biasanya ditindaklanjuti oleh Pemda setempat. Oh langsung Bu ya, berarti Iya. memang ada beberapa kejadian khusus seperti Iya, itu. langsung diinvestigasi dari mana dapat ininya gitu. Oh, mereka menggunakan apa paling banyak Bu di antara 4 zat itu? Itu memang sudah sekitar tahun 2018 ya, Oh, kalau sudah nggak lama. salah. Iya, mudah-mudahan 5 tahun ini mudah-mudahan memenuhi syarat. Aman ya Bu ya? Aman. Ya insya Allah, karena kan begini, soalnya kan di saat bulan suci Ramadan ini memang tingkat konsumsi masyarakat untuk takjil ini memang paling tinggi. Iya. Ini jam berapa nih? Masih jam 4 misalnya kan? Nah itu jam-jam 5 dia udah mikir tuh, udah nyediain budget ya kan untuk bisa nanti beli apa, beli ini, beli es ini, sini, situ kan. Nah kalau minuman sendiri Bu, pernah diperiksa kah selain makanannya? Iya, makanan dan minuman. Oh dua-dua. Semuanya. Iya, minuman paling sering kita periksa adalah pewarnanya. Makanya kita melihat kalau ada warna merahnya berfluoresensi atau menyala, kita curigain tuh mungkin pakai rodamin B. Karena rodamin B itu kan bukan pewarna makanan, tetapi pewarna kain, pewarna tekstil, wantek atau kalau Wantek, kita iya. Tahu itu wantek? Ini celana. Nah, membahayakan. kalau beli celana yang ini, yang selalu membuat orang kerasukan, itu celana jin, ya kan? Ya, direndam ya kan? Terus lama-lama kan airnya jadi biru, jadi nah itulah dia wantek itu. Itulah kita makan mungkin Bu ya. Iya, itu yang disalahgunakan. Salahgunakan. Itu biasanya kita uji, alhamdulillah sudah. Sampai 5 tahun ini nggak ada Bu ya, syukurlah. Jadi selamat kita Ji. Jadi kita mau selama beli ini- takjil ya kan? Betul. Apalagi di Sumatera Utara ini kan makanan memang yang memang juara lah. Enak, Makanannya cuma 2 ya Bu, rasanya enak dan enak sekali. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menikmati makanan rasanya aduh sayang sekali ya, seperti itu. Ke Pak Adi lagi nih, Pak Adi tadi sempat tertunda nih kan Iya. mau ngomong lebih panjang lagi. Pak Adi, Betul, silakan. tadi kan Pak Adi sampaikan edukasi, pengetahuan masyarakat ya kan tentang apa namanya takjil berbahaya ini sudah rata-rata udah pada tahu lah pokoknya. Kalau kayak gini dia, oh ini berarti udah punya yang semalam, udah mulai teredukasi nih ya kan. Nah perannya LAPK sendiri Pak untuk mungkin adakah mungkin mengedukasi lagi ke masyarakat atau hanya sekedar kita tunggu aja nih ada laporan sampai di mana itu Pak? Ya memang kan kita itu tadi kita mengedukasi semampu kita lah begitu ya, semampu kita. Kadang-kadang kan makanya memang kita apa namanya WA broadcast gitu ya, media sosial kita itu selalu kita kita selipin misalnya seperti sekarang ini seperti sekarang ini pasti misalnya untuk konteks-konteks isu tertentu mungkin view kita yang saat ini misalnya. Ini dokumentasinya misalnya, tapi kan ada pesan-pesan lain yang kita sampaikan melalui media sosial begitu ya. Memang kalau kasus-kasusnya mungkin secara kasuistis misalnya, baik misalnya di lembaga penyelesaian sengketa di pengadilan gitu ya. Memang yang berkaitan dengan makanan ini lebih cenderung agak sangat jarang sekali terkait dengan zat berbahaya. Justru kalau makanan yang siap saji ini memang kita nggak ada nemukan tuh selain misalnya faktor higienis ya. Faktor higienis misalnya apakah nanti masuk serangga dan segala macam Hygiene, gitu begitu ya. ya kan? Tapi lebih banyak dalam kemasan ini. Oh, yang dalam dalam kemasan yang malah sekarang yang lebih lebih. banyak pengaduan. Karena memang pelanggaran ini yang lebih banyak sekarang dalam kemasan ini. Mungkin karena diproduksi massal ya Pak? Ya, Adi, diproduksi massal itu begitu ya. Apalagi misalnya tadi kata Bu Yanti itu rodamin B itu mungkin secara khusus kan kalau nggak lab karena memang begini. Dalam konteks berapa tahun lalu ada yang sempat kriminalisasi karena itu tadi kita juga jadi aktif ini sekarang bahaya-bahaya juga. Ini warnanya menyala nih, misalnya seperti warna bunga ini. Ini kayaknya ada rodaminnya. Kita sampaikan begitu. Itu pencemaran nama baik. Iya, Makanya langsung. yang Padahal berwenang itu kan kemudian BPOM, Bepomda dan ya. dinasnya terkait dinas untuk terkait itu. ya, Tapi kesehatan memang ya. minuman itu kadang-kadang kita curiga juga gitu ya. Kita curiga juga. Makanya kita yang paling
yang paling mudah itu kita mendeteksi tanda-tanda awal saja, apakah tenggorokan terganggu, apakah kemudian lidah rasanya pahit atau Ya, atau betul. misalnya pencernaan terganggu akibat minum itu. Kalau enggak kita rekomendasikan kalau bisa beli tempat lain aja lah gitu ya. Gigi nanti Hanya kalau itu misalnya yang mungkin makan takjil lidahnya pahit, berarti udah tinggal 2 Jumat lagi tuh. Wah ini ngitung 2 Jumat ini bahaya ya, jangan sampai dihitung Bang. Bercanda. Iya, Lidahnya berat pahit Pak sekali ya kan, udah Iya. dekat lah berarti kan Pak, habis pahit keluh katanya kan. Betul, iya juga ya. Tapi sebelum dicoba ada baiknya kita harus tahu juga tips untuk memilih makanan yang sehat dan aman dari hal-hal yang berbahaya. Seperti apa nih Bu Ya, Yanti? silakan. Ya, Bu Yanti. untuk pewarna ada ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya. Itu dia biasanya yang kita edukasi juga ke masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang saya sampaikan tadi, melalui penyuluhan. Oke, ini langsung closing statement lah ya kan, agak Iya. panjangkan aja sedikit Bu. Silakan. Iya. Baik, jadi kalau kita memilih makanan untuk pewarna, pilihlah makanan yang tidak ada yang memang homogen dia. Pewarna itu kalau pewarna makanan itu dia homogen sempurna. Tetapi kalau menambahkan bahan berbahaya atau rodamin B atau metanil tersebut, itu akan terlihat bintik-bintik warna merah atau warna kuning di makanan ataupun di minuman itu. Jadi tidak homogen sempurna dia. Kalau ditemukan makanan atau minuman yang tidak homogen, dia perlu kita curigai. Itu dari fisik Bu ya. Dari fisik Dari ini unsur kita dia ya. lihat. Baik. Iya, kalau makanan mungkin harus kita ini, kalau dia terlalu kenyal, bakso nih dia kenyal, tahu pilihlah, jangan nggak usah pilih tahu yang keras atau yang kenyal, pilih aja tahu yang gampang lembek. Jangan pilih tahu yang dilempar ke dinding dia tidak hancur gitu, masih membel tetap gitu ya, utuh. Bu. Itu nggak benar, berarti ada penambahan bahan berbahaya, boraks sepertinya. Nah kalau formalin itu dia tadi dia mie-nya itu kenyal, dia kan tidak mudah putus. Kalau mie misalnya tidak mudah putus, dan dia lebih yang pasti tahan lama, dan aroma kecium itu aroma formalinnya. Dekatkan aja ke mata, dia akan mengundang air mata. Oh gitu. Baru tahu sih Iya. kita ya tentang formalin Iya, kalau ini. misalnya beli mie basah nih, deketin aja ke mata. Deketin ke mata. Iya, Terus ke dia mata biasanya, dicolokin gitu kan, Bu? Iya, Jadi atas mata gitu. iya. Kan itu aroma khas formalin itu akan kecium. Oh langsung ada Iya. keras dia kan nyusul Dan itu, Bu, ya. mie-nya itu dia tidak mudah putus, dia tidak lengket antara mie-nya. Biasanya gitu, dan mengkilat. Itu Oh ciri-ciri. bulir gitu dia nggak Iya, lengket Bu ya. iya. Oh gitu. Itu dia ciri-ciri, maksudnya makanan, pilihlah makanan kalau apa yang ciri-ciri yang mengandung bahan berbahaya itu seperti itu. Nah kalau untuk memilih makanan yang berkemas dan ada nama dan ini makanan yang ya bungkus, ada labelnya gitu. Nah pilih, jangan lupa cek klik tadi, cek kemasan, periksa kemasannya Bu. Jangan beli atau jangan dimakan kalau mungkin kita udah di rumah nih, udah disimpan terlalu lama, cek klik tetap. Walaupun udah di rumah makanan ini, tidak hanya harus belanja ya waktu beli. Kemasannya lihat, tidak rusak, tidak sobek, tidak kembung, seperti susu UHT. Kalau dia kembung bukan karena bonus, jangan salah, itu kan lebih banyak isinya. Oh, bukan, Tapi ternyata itu dia sudah rusak. Udah mengeluarkan kemasannya. itu tadi ya, Dia udah mungkin rusak, bisa tercemar 3 bahaya tadi, antara bahaya biologi dan bahaya kimia. Kemudian untuk kaleng, pilih kaleng jangan yang berkarat dan jangan penyok. Karena penyok itu ada 2 bahaya yang kemungkinan. Bisa jadi bahaya biologi karena dia kan bahaya biologi itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu seperti bakteri, virus, Terkontaminasi jamur, sudah ya, Bu, iya. ya. Mungkin dia sudah masuk, ataupun mungkin kalengnya itu sendiri kan mengandung bahan Iya kimia. betul. Dia akan terlepas. Nah, karena itu masuk ke produk yang dia kemas dan akan kita konsumsi. Itu dia contoh. Dan jangan yang sobek, yang rusak, pokoknya jangan diperiksa. Terus cek label. Label itu kan adalah informasi yang disampaikan oleh produsen kepada kita konsumen. Lihat di situ ada komposisinya, cara membuatnya, ada mungkin peringatannya tidak boleh dikonsumsi oleh bayi misalnya. Itu benar-benar diperiksa labelnya. Baik. Kemudian ketiga, cek KLI, izin edar. Ketika produk yang sudah berkemas itu ada izin edarnya, insya Allah sudah terjamin keamanannya. Keamanan maupun mutu dari produk. Karena sudah dikeluarkan izin oleh yang berwenang kan. Untuk makanan ada 3 izin edarnya, PIRT, MD, dan ML. Kalau PIRT dikeluarkan oleh kabupaten kota melalui dinas kesehatan.
Kalau MDML dikeluarkan oleh Badan POM. MD itu untuk makanan yang diproduksi dalam negeri. Baik. Kalau ML itu makanan yang diproduksi luar negeri negeri. atau impor. Iya, Bu. Itu dia. Kalau Bapak perhatikan BPOM, MD diikuti 12 Ya, digit siap. angka, oh itu berarti makanan Dalam dari negeri. dalam negeri. Kalau BPOM ML diikuti 12 digit angka berarti itu makanan yang diimpor. Yang satu lagi tadi kadaluarsa. PRT. Nah, keempat adalah kadaluarsa. Kadaluarsa itu diawali dengan baik digunakan sebelum Ya. atau best before. Oke. Berarti kalau dia misalnya best before, jangan berpikir oh 2 minggu lagi apa. Ya, Kalau ya, dia dibuat best before, tanggal berapa hari Baik, ini? baik, Bu, ya. Hari ini misalnya tanggal 27. 27. Kalau best before 27 Maret 2023, Baik. berarti sekarang ini tidak boleh kita Tidak boleh konsumsi karena digunakan. sebelum, Sebelum, ya, berarti baik, baik. terakhir boleh dikonsumsi jam 12 tadi malam. Baik. Sebelum masuk ke tanggal 27. Nah, kalau dia baik digunakan, kalau dia hanya bulan dan tahun, baik digunakan sebelum April 2023. Berarti sebelum masuk April 2003 masih boleh kita konsumsi, masih Oke, aman. Sampai siap. dengan berarti 31 Maret Iya. jam 12 Oke, malam. mungkin waktu kita sudah sudah teredukasi sekali ya, ya dengan sudah ini ya, penjelasan. sudah final dari akhir acara nih Pak Adi ya kan. Nah, Pak Adi jangan merajuk Pak Adi. Karena sudah waktunya sudah terakhir ini ya kan. Nah, kita mungkin tutuplah acara kita hari ini. Markombo, terima kasih kepada Pak Adi ya, sehat Pak Adi ya. Sampai jumpa lagi kemudian Bu Yanti. Mudah-mudahan dengan acara ini pengawasan takjil dari bahan berbahaya, masyarakat atau pemirsa TVRI Sumatera Utara banyak mengetahui tentang takjil-takjil yang beredar ya di Kota Medan khususnya. Nah, baik itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya Putra Syigian bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrines, terima Iya. kasih untuk tetap setia menonton TVRI Sumatera Utara dan kami akan kembali lagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan TVRI Sumatera Utara dan kami akan tutup persembahan lagu Kamu untuk Anda. Bye-bye.